Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat berjumpa kembali para reviewer program Umat Bertanya Ustadz Yun Menjawab. Mudah-mudahan semua Anda sehat semua dan dalam keadaan bahagia, terjaga iman dan Islamnya. Amin. Dan seperti biasa kami sampaikan, bila Anda punya pertanyaan terkait persoalan agama, bisa masalah fikih, masalah akidah, akhlak, muamalah atau yang lain, silahkan disampaikan melalui pesan WA ke nomor yang ada di bawah ini. Jangan lupa tulis nama, kemudian alamat dan juga tentu pertanyaan Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe program ini dan juga tentu menonton, memberikan komen dan juga share kepada rekan-rekan yang lain. Baik, kita sapa dulu narasumber kita, beliau Ustadz Yunahar Ilyas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga sehat selalu Ustadz ya. Alhamdulillah. Amin ya. Baik, kali ini ada beberapa pertanyaan Ustadz terkait dengan sholat ini. Beberapa terkait dengan orang yang sedang sakit, bagaimana sholatnya. Yang pertama dari Bapak Fakhruddin yang beralamat di Jalan Tropodo 1, Perum SCR Blok N23. Tropodo di mana ya? Surabaya kayaknya Ustadz ya, kalau nggak salah, saya pernah dengar. Mudah-mudahan tidak salah ya. Ini tidak ada kotanya masalahnya. Pertanyaannya gini Ustadz. Ya. Apabila kita sedang dirawat di rumah sakit dan menggunakan alat bantu kateter, bagaimana hukum atau tata cara sholat kita? Kateter itu kayaknya anu Ustadz ya. Buang air pipis. Buang air lewat selang itu Ustadz ya mungkin ya. Ya, silakan Ustadz. Di prinsipnya sholat itu selalu harus dikerjakan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Dia ada rukhsah-rukhsah. Mulai sholat nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk berbaring. Berbaring nggak bisa wudhu ya tayamum. Kemudian masalah kateter gitu ya. Ya. Nah dia harus pakai kateter ya nggak apa-apa. Walaupun di kateter itu ada pipisnya. Ya. Tetap tidak menghalangi kewajiban kateter sholat itu nggak bisa buka tiap sebentar. Ya. Sholat dibuka nanti pasang lagi itu sakit. Jadi tetap aja sholat dengan kateter. Kalau dia masih bisa wudhu dia berwudhu. Kalau dia bisa duduk ya duduk. Kalau dia tidak bisa duduk, tayamum saja. Tidak bisa duduk sambil tidur juga. Pokoknya dalam keadaan apapun, selama masih sadar, sholat wajib dikerjakan. Jadi boleh sholat pakai kateter. Ya. Baik, jadi tetap yang pertama tetap wajib melakukan sholat. Yang kedua caranya menyesuaikan dengan kondisi yang bersangkutan. Jadi tidak masalah, tetap pakai kateter dan cara bersucinya bisa wudhu kalau bisa, kalau tidak bisa dengan tayamum. Baik, berikutnya dari Bunda Iva, Yogyakarta. Pertanyaannya Ustaz, orang tua saya sakit dan kondisinya sulit untuk bangun sendiri, apalagi ke kamar mandi, sehingga untuk buang air kecil dan besar terpaksa dilakukan di tempat tidur. Pertanyaannya, untuk kegiatan sholat dengan kondisi yang mungkin tidak bersih sekali dari najis, apakah tetap sah sholatnya? Pertanyaan mirip Ustaz. Sah. Jadi sedapat mungkin dibersihkan. Sedapat mungkin dibersihkan. Nah, dia pipis dengan pispot, terus kemudian pakaiannya kalau kena percikan dibersihkan. Maksimal lah dibersihkan. Nah, hal-hal yang tersisa yang nggak bisa dibersihkan ya dimaafkan. Iya. Nggak apa-apa. Jadi kalau dia perlu ganti baju. Iya. Kalau enggak ya enggak usah. Iya. Enggak bisa wudhu, tayamum. Jadi mau buang air besar, buang air kecil di tempat tidur enggak masalah. Enggak masalah. Sedapat mungkin ada usaha membersihkan. Nah, mana hal-hal yang luput, tersisa dimaafkan. Dimaafkan, ada makfunya Ustaz ya. Ada makfu karena sudah uzur gitu. Iya. Ada juga orang yang suka ini Ustaz, mungkin sistem pembuangannya sudah tidak normal lagi. Ada orang yang habis wudhu begitu kemudian batuk sedikit, keluar pipis walaupun sedikit, itu ada yang seperti itu Ustaz. Gimana Ustaz? Ada, jadi orang-orang yang punya gangguan prostat, itu pipisnya bisa keluar terus nggak diketahui. Dia wudhu, dia sholat, pas sholat itu sudah keluar ya.
Kalau dia suruh berhenti terus, duduk lagi, sholat lagi, itu nggak bisa. Iya. Nah kalau begitu dia pakai Pampers gitu ya. pampers, nanti Atau kain pelapis semacam itu ya. ya pampers lah, yang Pampers. pelapis. Yang di luar yang keluar waktu sedang sholat di luar kehendaknya ya enggak apa-apa mak, bukan karena dia memang ada penyakit. Ada penyakit. Oke. Ada juga orang yang sering ini Ustaz, ngentut ya. Jadi baru habis wudhu, nanti sholat, tengah-tengah sholat ngentut. Nanti ada yang kemudian wudhu lagi, kentut lagi. Kalau itu sama nggak Ustaz hukumnya? Kalau Ya seperti itu? dia berobat dulu lah ke dokter. Tanya dokter kok kentut terus. Itu jarang aja yang Mengalami seperti itu. mengalami gitu. Artinya mungkin ada sesuatu perutnya Lagi masuk angin. lagi tidak beres gitu. Tapi kalau seandainya ada orang yang memang tidak bisa mengontrol kentutnya, kentut terus. Kalau sholat itu perlu 10 menit, dalam 10 menit pasti dia sudah kentut. Iya. Ya termasuk yang uzur itulah yang maafuan. Dia Dianggap, maafkan ya. dianggap bukan kentut lagi aja. Dianggap angin lewat tuh. Dengan Ya. angin biasa aja karena tidak bisa dihindari. Betul, iya. Kalau- Saya pernah menemukan orang seperti itu Ustaz. Iya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Pak Tengku M. Khair di Jalan Sultan Makmun, Medan. Ya. Pertanyaan gini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana Waalaikumsalam. cara seseorang melaksanakan sholat Jumat sedangkan dia dalam kondisi sakit, tidak bisa meninggalkan rumah sakit, bahkan tidak bisa meninggalkan tempat tidurnya? Atau apakah hukum sholatnya akan berubah bagi orang seperti itu? Ya. Ya. Sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki, Laki-laki. tidak wajib bagi perempuan. Ya. Yang kedua, wajib bagi mukim, orang yang menetap di satu tempat, Ya. tidak wajib bagi musafir. Ya. Musafir boleh, tidak Jumat. Yang ketiga, wajib bagi orang yang sehat. Sehat Tidak jasmaninya. wajib- sehat jasmaninya, tidak wajib bagi orang yang sakit. Jadi kalau dalam kasus dia sakit, tidak bisa ke masjid, dirawat di rumah sakit, tidak bisa meninggalkan tempat tidur, kewajiban salat Jumatnya gugur. Sehingga dia hanya wajib salat zuhur. Ya. Salat zuhur pun juga dikerjakan sesuai dengan kondisi dia. Kalau dia bisa sholat sempurna berdiri, berdiri. Ya. Kalau nggak bisa dia duduk, nggak bisa duduk berbaring, Ya. nggak bisa menggerakkan tangan cukup dengan isyarat mata, nggak bisa wudhu cukup dengan tayamum. Ya. Jadi dia sudah bebas untuk tidak Jumat. Tidak sholat Jumat. Kalau orang yang suka bepergian Ustaz, kan ada orang yang rasanya sering sekali bepergian, itu sampai ada yang mengatakan kalau tidak sholat Jumat sampai 3 kali katanya bisa apa jadi kafir atau bagaimana Ustaz? Bagaimana kalau bagi orang yang memang suka bepergian? Ya itu kan tidak mengerjakan salat Jumat tanpa alasan yang syar'i. Ya. Jadi orangnya tinggal di dalam kota, mukim di desanya, laki-laki, sehat walafiat, tidak ada halangan apapun, sengaja tidak mengerjakan Jumat sampai 3 kali, ya sudah bukan muslim lagi dia. Kategori udah Tapi masuk kalau kafir. dia musafir, dia bukan tidak mengerjakan Jumat, tapi diberi keringanan, tidak mengerjakan Jumat karena dia musafir. Iya. Beda itu. Ada alasan yang kuat ya Ustaz? Ada alasan yang syar'i. Yang syar'i. Jadi kuat itu harus syar'i, ya, harus syar'i artinya yang dibenarkan oleh syariat Islam. Musafir itu boleh tidak Jumatan. Ya. Baik Ustadz, itu 3 pertanyaan dari 3 penanya tadi tentang sholat dan juga tadi bagaimana cara melaksanakan sholat bagi orang yang sakit dan sebagainya, termasuk sholat Jumat. Mudah-mudahan diterima dengan baik, dipahami oleh para penanya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Sekali lagi bila Anda punya pertanyaan, silahkan dikirim melalui pesan WA ke nomor yang ada di bawah ini dan sebut nama, kemudian alamat dan juga pertanyaan Anda. Jangan lupa untuk menonton, subscribe, kasih komen dan juga share kepada yang lain. Sampai bertemu pada episode yang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.